Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablihil matin. Segala macam puji bagi Allah yang memerintahkan kita untuk bersatu dan berpegang teguh dengan talinya yang kuat. Wa amarna bi talabil ilmi wal ma'isyah. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dan juga untuk mencari penghidupan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di mushola atau majlis, apa namanya? Majlis Al-Istiqomah, mushola Al-Istiqomah ini senantiasa menjadikan kita orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang yang menyaksikan kita ini lebih hebat, lebih baik dari waktu ke waktu, makin istiqomah, makin baik kepada keluarga, makin baik kepada pasangan hidup, sehingga orang-orang tuh tertarik mengikuti kegiatan kita. Itu jadi tujuan kita, sehingga kita punya ilmu, namanya ilmu yang manfaat, ilmu yang menginspirasi tanpa harus membatasi. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya yang menyatakan dalam satu hadis, baiti jannati. Kebayang nggak punya rumah seperti surga? Kagak. Kenapa nggak kebayang? Karena kita kadang belum tahu isi surga itu apa. Tapi begitu mau masuk surga, mau masuk neraka, jawab surga. Nah, padahal kita baru tahu sedikit tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah, mudah-mudahan Allah berkahi kita dan kita masuk surga bersama. Mau surga sekarang atau nanti? Ibu mau masuk surga sekarang atau nanti? Nanti aja Pak Ustaz. Padahal kita harus berlatih menjadi penghuni surga. Penghuni surga itu murah senyum kepada yang halal. Nah, ini kepada tetangga senyum-senyum, kepada pasangan hidup sendiri kagak senyum-senyum. Jutek, judes, Masya Allah. Nah, makanya pulang dari pengajian, suaminya ngomong, Mama besok jangan berangkat lagi. Kenapa? Nggak ada hasilnya Mama ngaji. Kenapa? Begitu pulang ke rumah, kembali lagi minta duit. Mana buat gas? Mana buat beli minyak? Beras tuh udah kosong. Anak-anak minta jajan. Wah, puyeng terus. Makanya Masya Allah, yuk bareng-bareng kita berharap mudah-mudahan materi kita pagi ini adalah romantisme Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para istri-istri Rasul. Kalau bersama sahabat, bersama anak-anak Rasul, banyak. Tapi kita fokus hari ini adalah bersama para istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa hebat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dinyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian semua di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teladan yang baik, uswatun hasanah. Dan ini ada orang namanya uswatun hasanah, laki-laki atau perempuan, tapi dia tidak menjadi contoh buat orang lain. Naudzubillah. Padahal nama adalah doa.
Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan ya kita berangkat, kita belajar ini mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat sehingga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ini adalah apa namanya? Kursus apa? Ini kursus bukan? Privat Quran sudah. Nah, kita ini gak mau masuk surga sekarang bukan karena takut mati, tapi kita sadar bahwa ini kita sedang mengumpulkan bekal untuk masuk surga. Salam cinta saya sampaikan kepada anak-anak yang hadir. Ada kan anak-anak yang hadir? Anak-anak yang hadir itu mereka tidak akan paham, tapi kehadiran mereka diajak ke majelis taklim itu meramaikan majelis taklim. Mereka nggak butuh paham, tapi mereka butuh namanya kesan. Nah, maka anak-anak itu akan betah di majelis, akan betah di musola, ya, jika majelisnya nyaman. Masjid biasanya gimana perintahnya? Atau kalau ada anak-anak di masjid, bapak-bapak ngomong gimana? Hei, yang ada seram. Padahal kita harus membuat majelis kita, musola kita, masjid kita itu menjadi tempat yang nyaman buat anak-anak. Sampai-sampai sekarang ditulisi, jangan tidur di dalam masjid. Coba ketika khotib Jumat, ittaqullah ayyuhal hadirun, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh jamaah? Padahal diajak bertakwa. Ada tulisannya, jangan tidur di dalam masjid. Ingat ibu-ibu sekalian, ternyata berbeda dengan masjid pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak itu nggak butuh paham, nggak apa-apa, tapi masjidnya, musolanya, majelis taklimnya nyaman buat anak-anak, nyaman buat kakek-kakek, nyaman buat ibu-ibu, nyaman buat para pedagang, nyaman buat para ojol. Lah ini masjid nggak ada yang nyaman ya? Disiapkan kopi gratis. Ternyata toiletnya aja dikunci gitu. Ada? Pernah nggak ibu masuk ke sebuah tempat ibadah tahu-tahu aduh dikunci? Tahu pernah. Begitu mau masuk, udah prosotin, ternyata airnya nggak ngalir. Ini masya Allah, gimana? Apa kita nggak dosa dengan yang begitu? Maka suatu hari para jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada anaknya. Siapa anak Rasulullah? Fatimah radhiyallahu anha. Siapa yang ditanya? Fatimah. Wahai Fatimah, Ali suamimu ada di mana? Kenapa? Karena sedang ada konflik antara diriku dan dirinya. Gak tahu. Ngomong begitu. Dia meninggalkanku tanpa kabar. Siapa yang meninggalkan? Ali. Meninggalkan siapa? Istrinya. Kenapa? Sedang ada konflik. Sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyuruh para sahabat, wahai para sahabat, tolong cari Ali. Ada di mana Ali? Di mana nyarinya? Nyarinya ternyata setelah sebentar kemudian sahabat datang. Akhbar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengabari, menginformasikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Ali ada di masjid kana rokidan. Ali ada di masjid dan dia sedang tidur siang. Sekarang di masjid-masjid kita ditulisi jangan tidur di beda nggak dengan Rasulullah? Ini anaknya
mantunya Rasulullah sedang punya masalah dengan istrinya, yaitu Sayyidah Fatimah, anak Nabi SAW. Tahu-tahu keluar rumah. Loh, kalau sekarang kira-kira suami ibu-ibu datang kemana? Sampai ada lagu, mana mungkin suamiku datang ke rumah siapa? Kalau ini suami datang ke masjid, alhamdulillah, masuk ke masjid aja adabnya harus pakai doa. Allahumma ftahli. Ngerti doanya? Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Kita ini banyak masalah dalam hidup kita. Kenapa? Jarang berdoa. Punya anak susah diatur. Bukan doa, tapi anak saya susah banget. Tambah susah nggak anaknya? Anak saya bandel banget. Kenapa? Ininya diganti loh. Ya Allah, solehkan anakku. Ketemu ustaz, doain ya anak saya supaya soleh. Jangan, Pak Ustaz, Ustazah, anak saya susah kalau diatur. Bayangin ibu berdoa enggak ekspresi saja itu diijabah Allah. Tapi kita ekspresinya itu kalau sedang berdoa kepada Allah atau kalau sedang marah. Banyakkan manusia berekspresi ketika sedang marah. Tapi kalau berdoa itu biasa saja. Taruh di atas paha, sila duduk, amin. Amin, matanya ke atas, bukan kemana. Ada suara di sana, amin. Amin. Enggak ada ekspresi. Coba berekspresi saat berdoa. Jadi sekali lagi, ketika Allah berikan kepada kita masalah, saat itulah Allah sedang meminta kita, mengajak kita agar kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi saya ketemu seorang anak, itulah doa saya. Moga-moga kamu jadi seorang ulama internasional. Jangan tingkat desa ulamanya. Dipanggilnya di situ-situ aja. Makanya ya Allah, ayo doa bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jauhkanlah rezekiku. Ya Allah, jauhkanlah rezekiku. Enggak berani ya? Ibu tahu? Dari apa dulu nih? Rezeki. Rezeki kalau jauh itu biasanya jumlahnya. Nah, ini ada Ustadz di kampung itu, ceramahnya di kampung itu, rezekinya dekat. Dekat karena ceramahnya di kampung itu. Kalau dekat banyak apa kecil? Besar apa kecil? Banyak apa sedikit? Itu makanya jauh. Coba orang Ciamas ceramahnya di Papua, kira-kira besar apa kecil? Besar. Karena jauh. Makanya ya Allah, jauhkanlah. Tapi dijawab itu Ini kan jauh. Kalau jauh jumlahnya, buat pesawatnya aja berapa? Wah, gitu. Yang dekat tapi banyak aja, Ustaz. Ya, yang banyak aja tapi dekat. Harus ke sana, dideketin bukan mendekati kita. Maka yuk kita lanjutkan ya, kisah tentang keharmonisan. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mudah kalau mencari sahabat. Kenapa? Karena larinya ke dalam masjid. Jadi jangan khawatir dengan jamaah yang sedikit. Gak apa-apa, yang penting istiqomah. Kalau kita istiqomah kita dalam berdakwah, memakmurkan masjid, memakmurkan musola, maka lambat laun juga Allah akan tambah. Sabar aja. Ini sudah berapa tahun di sini? Baru. Ini seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Nabi Nuh Alaihi Salam berdakwah 950 tahun. Ayo, siapa yang kira-kira umurnya sampai segitu? Sosok Nabi yang menguji batas kesabaran manusia.
Beliau menghabiskan siang dan malamnya untuk menyeru kaumnya kembali kepada Allah. Tapi kullama da'autuhu, setiap aku ngajak mereka, mereka berlari. Setiap diajak enggak mau, setiap diajak enggak mau, setiap diajak dia mau. Nah, maka jamaah kita ini akan banyak kalau ibu itu tidak lagi malu, enggak lagi capek ngajak orang lain. Nah, ini mah enggak usah diajak. Kenapa? Sudah biasa hadir. Kalau ngajak yang sudah biasa hadir, ngajak. Bu, besok ngaji ya hari Minggu. Siap. Nah, itu memang gak ada dakwahnya, karena dia sudah siap berangkat, dia sudah siap hadir. Yang belum pernah sekedar WA, jadi WA kita hari itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Beliau berdakwah dengan segala macam cara, berbisik secara sembunyi-sembunyi, ngetuk pintu ke pintu, hingga berseru dengan lantang di keramaian kota. Sekarang ada kan orang masjid, sholat duhur di pampang, di pinggir jalan. Sholat Jumat. Dulu Nabi Nuh alaihissalam seperti itu. Namun dalam rentang waktu yang luar biasa panjang, itu justru dibalas dengan penolakan yang kemudian melegenda. Melegenda di dalam Al-Quran, setiap kali Nabi Nuh mendekat kaumnya, menutup telinga dengan jari-jari mereka, dan mereka menyelimiti wajah mereka dengan kain agar tidak melihat wajah sang Nabi. Ketemu Nabinya kagak mau. Ibu punya anak di rumah? Punya. Ketika bangunin, anak ibu nutupi mukanya dengan kain, berarti itu sedang tidak mau lihat wajah ibunya. Istri bangunin suami, ayah bangun tahajud, kok malah ditutup mukanya? Berarti saat itu suami sedang tidak mau lihat wajah istrinya. Kira-kira apa yang terjadi? Ayo. Saat itu mereka kaum Nabi Nuh mengejek, menghina, menganggap beliau sebagai orang gila yang selalu berhalusinasi. Kenapa? Karena sedang bikin perahu. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Hasil dari perjuangan itu yang hampir mautnya nggak terselamatkan, maka Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam hanya mendapatkan 80 orang. Dalam dakwah 950 tahun. Bahkan anak kandung sendiri bernama Ibu gini tangannya. Bernama Kanan. Anaknya bernama Kanan, biar gampang ingat. Anaknya yang bernama Kanan diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam, wahai anakku, yuk naik perahu, ini akan ada banjir. Anaknya kagak mau, istrinya nggak mau. Kita dakwah itu sampai hilang nggak pasangan kita? Nggak, aman. Makanya kita ini kecil. Makanya mulai besok kalau ada pengajian bulanan harus mau nge-WA. Siap? Siap. Jumlah kita segini loh. Emang mau ngebangun ini mushola dengan jumlah segini? Bagaimana kita ini dakwahnya sampai ke masyarakat luas? Kalau jumlah kita sedikit, sementara orang dangdutan, ajuk, dangdut. Orang senam banyak. Ibu-ibu hari Minggu senam, suami ditinggalin. Harusnya ngurus rumah ketika suaminya sudah nggak kerja. Ini malah bersenam. Apa? Poco. Maka kemudian para jamaah sekalian, dahulu zaman jahiliyah seorang penyair Arab itu menyatakan al-mar'atu bahimatun jamilah. Istri itu adalah hewan atau binatang yang cantik. Mau nggak dianggap hewan? Cantik loh. Video monyet cantik banget.
Oh, dia. Mau nggak? Tapi ternyata ini pernyataan yang membandingkan wanita dengan makhluk oleh penyair Quraisy saat itu, dan itu benar-benar wanita tidak ada harganya. Wanita nggak ada harganya. Nggak seperti dalam kehidupan orang Islam. Wanita itu dimuliakan, maka wanita itu butuh untuk dihargai. Kadang-kadang suami istri ngomong, ayah hargai mama tuh, lagi marah. Suaminya ngomong, mau dihargai berapa duit, berapa rupiah, emang berapa harganya, sedang marah. Jadi wujud baiti jannati nggak ada. Ibu kalau mau nanya nanti tanya supaya lebih banyak nih pembahasannya. Yang kedua, seorang istri itu atau suami yang romantis tidak pernah membanding-bandingkan istrinya dengan istri orang lain. Mama, apa? Mama itu ya kalau dandan tuh kayak dia tuh. Kondok itu istri. Ya enggak? Enggak apa-apa gitu. Oh, iya. Kalau ada seorang istri, suaminya banding-bandingkan dengan istri orang lain, istrinya nggak sakit hati, itu namanya dayus, nggak cemburu. Maka istri yang baik, istri pencemburu. Kemudian mengapresiasi istrinya, usaha istrinya, jangan suami kemudian ngomong, ngangkat gitu aja nggak kuat. Udah bersihin rumah, nata spray, guling, ditata dengan rapi. Teriak begitu datang dari kantor, pulang ke rumah. Mama, itu kenapa ditaruh di situ itu spray? Padahal hanya boncoknya saja yang salah. Kira-kira ibu nangis ya? Pernah nangis? Tidak nyindir istrinya itu yang keempat. Ya? Gak nyindir istrinya. Dulu itu terjadi itu gara-gara lagu. Makanya lagu itu harus hati-hati yang disetel di rumah, walaupun itu TV. Karena itu muncul masalah disebabkan lagu. Dahulu kala istri punya masalah langsung nyanyi. Karena gak bisa ngomong, gak bisa komunikasi dengan baik, akhirnya nyanyi. Nyanyinya gelas-gelas kaca. Tunjukkan di manakah aku kini. Loh, kok gelas itu? Di manakah aku kini di mana? Hai gelas, aku kini di mana? Siapa kira-kira yang nanya ke gelas kayak gitu? Orang dirinya ada di situ. Dia sadar nggak ada di majelis? Dia sadar nggak ada di rumah? Pulangkan ibu aku pada atau gimana kira-kira suami yang lagi bermasalah? Ya udah sono pulang. Dari kemarin juga disuruh pulang. Jadilah cerai gara-gara lagu. Dari kemarin ada sakitnya tuh. Itu semua orang tahu nggak? Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh gara-gara lagu. Makanya kemudian wanita itu butuh dicintai. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memanggil istrinya dengan sebutan yang disukai. Ada Ummul Mukminin, ada Humairah. Ibu pengen dipanggil apa? Ngomong ke suami masing-masing. Ayah, jangan panggil aku nama dong. Dulu kan ada kesepakatan. Saya sendiri pertama kali nikah, punya anak satu, anak pertama. Nanti kalau manggil aku bapak ya, ini ibu. Ternyata posisi kemudian berubah. Akhirnya berubah menjadi ayah, berubah menjadi ayah. Anak ketiga berubah menjadi abi dan umi. Berubah. Kenapa? Itu panggilan yang disepakati. Nah, ibu dengan bapak, suami istri mau dipanggil apa? Ya saudara, yang hitam.
Sauda hitam, suka berpakaian hitam. Ya Sauda, ya Humairah, merah kemerahan pipinya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah suami dikatakan romantis seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan perhatian penuh kepada istrinya. Wabil khusus pada saat bicara. Jadi kebanyakan istri umum nih dalam penelitian manapun, istri itu senang kalau didengerin dan nggak usah dibantah, dengerin aja. Betul. Ini harusnya ada bapak-bapak. Hai bapak. Ah, gitu. Makanya kenapa saat ini sudah banyak istri senang pergi ke mall? Karena istri itu hanya dapat perhatian di mall. Di rumah nggak ada. Ada nggak di rumah? Kalau pergi ke mall kan ada perhatian. Nah, jadi istri-istri pada pergi ke mall karena di rumah kurang perhatian. Yang ada perhatian di mana? Di mall. Di kereta api, di stasiun, di terminal bis, perhatian. Nah, istri dapat perhatian. Jadi istri yang suka ke mall karena nggak dapat perhatian di rumah atau kurang. Yang suka ngaji, insya Allah perhatiannya cukup. Kemudian para jamaah sekalian ingat, dalam sebuah penelitian, seorang istri itu ditakdirkan, penelitian yang menyampaikan bahwa minimal seorang istri itu harus mengeluarkan 20.000 kata setiap hari. Karena ciri-ciri istri yang sakit adalah istri yang tidak banyak bicara. Mama dari mana? Dari luar. Gitu doang. Itu berarti istri yang sakit. Di luar ada siapa? Ada teman. Berapa orang? 5. Itu istri yang sakit. Tapi istri yang sehat, mama dari mana? Dari luar. Tadi ketemu tetangga juga. Ada 5 orang, yang 5 ada kumpul di pos ronda itu siang-siang. Ya namanya mama, nggak tahu tuh habis belanja kok malah kumpul di situ, nggak langsung pulang. Udah gitu ngomongin si amang-amang yang jualan sayur. Yang satunya menceritakan tentang Pak Security. Pak Security katanya Masya Allah rumahnya jauh, jadi dia butuh bantuan gitu. Itu berarti istri yang sehat. Maka ibu-ibu harus banyak terselamatkan. Berapa kata Bu? 20.000 kata. Sementara suami yang normal hanya mengeluarkan 7.000 kata. Habis dari sini ada 8.000, ada 7.000. Tapi seorang istri yang sehat 20.000 kata. Makanya kalau jadi istri harus harus cerewet, harus bawel. Kenapa? Suami itu bisa penampilan dandan matching karena omongan istri. Suami bisa tampil wangi karena omelan istri. Suami bisa semangat kerja karena omelan. Bisa cepat pulang karena gitu. Jadi suami yang hebat itu ketika di kantor udah lihat jam, jam 5 nih, jam 5 udah pengen pulang gitu. Ini ada suami dari kantor jam 5, ternyata keluarnya jam 6, pengen dianggap pekerja teladan. Ini yang salah. Hidup istri cerewet. Artinya dalam Islam itu penting kita berzikir. Subhanallah, subhanallah. Pokoknya 20.000 kata itu, mau kata-kata yang baik, mau kata-kata yang buruk, itu psikologisnya. Tapi orang Islam ya kata-kata yang baik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda bagusnya Islam seseorang meninggalkan yang tak bermanfaat.
Kita ini sering banyak masalah karena mendengar sesuatu yang sebenarnya nggak manfaat. Karena berbicara sesuatu yang kadang-kadang menurut kita ini jelas gak ada manfaatnya nih omongan saya, tapi masih ngomong aja. Demi apa? Mencapai 20.000 kata. Target. Ya. Maka jamaah sekalian, yang berikutnya, ciri keluarga yang harmonis itu adalah ngobrol, bukan main HP. Ngobrol sebelum tidur. Ya, kalau bangun tidur, kan? Ini lagunya ini korban. Bangun tidur terus. Ya Allah, emang kamar mandinya di dalam kamar. Banyak lagu-lagu yang menyesatkan. Apa dulu? Apalagi lagu yang merusak. Balonku ada, nggak apa? Rupa-rupa warna merah kuning, meletus balon, hatiku sangat kacau. Ibu, gara-gara balon kacau nggak? Balon harganya berapa? Ayo, balon berapa harganya? Jadi jangan gara-gara balon bikin hati kita kacau. Mama nggak masak hari ini? Nggak. Kenapa? Itu balon hijau meletus. Gara-gara balonnya nggak masak, nggak mandi, nggak sholat, nggak keluar kamar, nggak ngurus anak. Wes, gara-gara balon jadi kacau. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Rasul menjadikan kita masya Allah contoh teladan dalam harmonisasi hubungan rumah tangga beliau. Ternyata beliau itu masya Allah, berapa istri Nabi? Hah? 4. Iya, 4. Berapa istri Nabi? Nanya lagi. 4. Berapa istri Nabi? 1 lah, yang nomor 1. Ada berapa? 1 ditambah 10. Istri Nabi 11. Yang 2 wafat sebelum Nabi wafat. Yang 9 wafat setelah Rasulullah wafat. Istrinya berapa? 11. Loh, ini laki-laki cuma punya istri 1, itu karakternya berapa? Loh, Rasulullah itu istrinya banyak dan Rasulullah memberikan penghargaan yang luar biasa. Maka setelah menikah dengan Nabi, istri Nabi SAW semakin terfasilitasi, bukan semakin terbebani. Ada istri yang senang masak. Seorang istri namanya Hafsah, ahli ibadah. Ya udah, kamu karena senang ibadah, tahajud aja, puasa sunnah terus aja. Tapi nggak bisa masak. Ahlinya ibadah. Ada seorang istri bernama Zainab. Zainab ini senang berderma, maka kemudian dijuluki Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah bersama Zainab, masya Allah, sedekah itu udah buta ya, kayak orang buta, sedekah. Karena istrinya senang berderma. Ibu yang mana? Ibadah, ahli ibadah, senang berderma. Nah ini satu lagi, seorang istri yang bernama Maimunah, senang nulis. Maka nggak disuruh masak oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dikasih posisi. Sampai-sampai ada satu riwayat beliau termasuk yang nulis mushaf, nulis Al-Quran. Ibu pernah nulis Quran? Enggak. Kalaupun pernah, surat apa? Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Kemudian ada Ummu Salamah. Ini hobinya masak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang mengumpulkan para sahabat. Habis kumpul makan. Kenapa? Ada istri Rasulullah yang hobinya masak. Siapa nanti? Ummu Salamah. Siapa bu? Ummu Salamah. Hobi masak. Semua istri 11. Semuanya dijuruskan
Ini ada ibu-ibu ya Allah kuliah S1, kuliah S2 gitu ya. Pengennya kerja ini, pengen kerja itu supaya ilmunya bermanfaat. Hobinya apa? Hobinya ini jadi konsultan. Hobinya apa? Public speaking. Oleh suaminya nggak boleh. Bukan begitu. Public speaking perempuan ya dengan perempuan. Ketemunya juga dengan perempuan. Gitu. Mau bisnis, mau apa, boleh. Maka seorang suami itu Masya Allah, di dalam sebuah rumah tangga, dia harus menjadi seorang ini harus ada nih satu kisah. Masya Allah, peristiwa yang sangat manusiawi terjadi. Rasulullah itu menjamin keamanan istrinya lahir batin. Suatu ketika pada saat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sedang marah kepada siapa? Kepada suaminya. Siapa suaminya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat Abu Bakar yang merupakan mertuanya melihat hal itu langsung teriak, "Aisyah, kamu berani-beraninya kamu ke Rasulullah?" Pada saat itu Rasulullah sebagai apa? Sebagai menantu dan sebagai suami daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Boleh enggak istri marah ke suami? Bolehkah istri marah ke suami? Boleh ya? Contohnya? Oh iya, kalau salah wajib diingetin. Jadi ini kisahnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu ketika ya berselisih paham dengan istrinya dan akhirnya Abu Bakar itu mau. Akhirnya suatu hari terjadi perbedaan itu, kemudian menawarkan kepada apakah kamu rela jika Abu Bakar menjadi penengah? Karena ini bapaknya Aisyah, mertuanya. Kemudian ucapan Aisyah menjawab, "Aku rela." Maka Rasulullah mengundang sahabat Abu Bakar ke rumah mereka. Demi apa? Supaya jadi penengah. Setelah memperhatikan, maka kemudian Rasulullah mempersilahkan Aisyah untuk bicara. Apa? Kamu yang berbicara atau aku? Sampai begitu. Aisyah radhiyallahu an saat itu masih muda dan sedang dikuasai emosi cemburu. Beliau saja yang bicara. Tapi jangan mengatakan kecuali yang benar, kata Aisyah. Kamu atau aku yang bicara? Kamu aja. Tapi awas ya, ngomong yang benar. Di hadapan bapaknya yang bernama Abu Bakar. Mendengar putri kandungnya berbicara dengan ketus dan lancang, maka kemudian Nabi kepada seorang nabi, maka Abu Bakar pun spontan marah. Abu Bakar berdiri menampar, memukul Aisyah dan membentaknya. "Wahai musuh bagi dirimu sendiri." Musuh diri sendiri. "Apakah pantas kamu menuduh beliau berkata tidak benar?" Istrinya aja mau. Jadi ngerasa bahwa Abu Bakar ini pengen menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun menjadi tameng pelindung istrinya. Aisyah yang ketakutan langsung melompat dan bersembunyi di belakang punggung Rasulullah agar tidak terkena amarah ayahnya. Melihat hal itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru langsung merentangkan tangan, menjauhkan Abu Bakar dari Aisyah untuk melindungi istrinya. Padahal sedang apa tadi? Sedang ada masalah. Istrinya tetap dilindungi. Kemudian berkata kepada Abu Bakar, "Jangan kau lakukan ini, wahai Abu Bakar. Kami mengundangmu ke sini bukan untuk memperlakukannya seperti ini, dan kami tidak menginginkan hal ini darimu." Jadi akhirnya Siti Aisyah itu merasa, oh ternyata suamiku masih melindungi
Aku beda kan dengan suami sekarang. Kalau lagi ada masalah dipanggil mertua, kemudian mertua datang, ayah, itu anak ayah. Kenapa ngomong anak ayah? Biasanya istriku, gitu kan? Makanya kalau kalau udah ngomong kata itu bapaknya anak-anak, itu berarti sedang masalah. Tapi kalau kata suamiku, itu sedang ada rasa cinta. Maka ini sifat yang Masya Allah Ibu sekalian. Ayo mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita keluarga yang harmonis seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah tangga. Amin ya Rabbal. Amin.